Shalom ibu bapak, mina mama tambi bue, andi kakak, anak aken pahari samandiai yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, salam sehat. Warta jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu, tanggal 3 Januari 2021, sebagai berikut. 1. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya saudara Alusius Putu Wijanarko dan saudari Happy Sari secara oikumene antara GKE dan Katolik pada tanggal 9 Januari 2021. 2. Diundang ibu bapak saudara-saudari sekalian untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021 GKE DKI Jakarta melalui channel YouTube GKE DKI Jakarta pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 18.30 WIB atau pukul setengah 7 malam. 3. Petugas-petugas ibadah minggu hari ini dilayani oleh pembawa firman Pendeta Edi Liverda MSI Theo, liturgos oleh Diakon Koni CP Wantalangi, pianis oleh Alfrinda Klaranihin, pembaca warta dan pembacaan Alkitab oleh saya sendiri, Diakon Hambit Maseh. Demikian warta jemaat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini kita memasuki ibadah Epifania. Ia Yesus Tuhan kita adalah terang bagi bangsa-bangsa di dunia. Percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita juga bersyukur dalam situasi apapun, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita menyanyi dari nyanyian ungkup 49. Has ita mimbit tarahtu, bait 1 dan 3. God
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 47B. Telah datang tahun baru, ayat 1 dan 2. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fanahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah dengan pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nas yang akan kita renungkan bersama pada Minggu 3 Januari 2021 ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan itu berdasarkan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelum saya bacakan, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh masuk di tahun yang baru ini, tahun 2021. Ada banyak tantangan yang telah kami lewati bersama dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami.
Dan hari ini kami bersama-sama beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Dan kami akan merenungkan firman-Mu ini, biar Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga firman ini boleh diteguhkan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu ini dan kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di minggu pertama atau di awal tahun 2021 ini. Dan kita bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa melewati tahun 2020 dengan segala tantangannya. Sepertinya kita tidak mau lagi menengok tahun 2020. Tetapi walaupun begitu, apakah kita masih mampu seperti ajakan dalam subtema GKI bulan ini? Yaitu percaya dan lihatlah perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita. Itu subtema untuk bulan Januari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ketika listrik padam di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2019, tentu saja banyak masyarakat menjadi panik atau sengaja dibuat panik. Betapa tidak, ruangan tempat tidur kita, kantor, mal, dan lain-lain yang biasanya dingin dibuat panas, gerah, dan gelap. Makanan yang tersimpan di kulkas keluarga, restoran, hotel, mungkin sekali banyak dibuat busuk. Sepertinya tidak ada sukacita dan kehidupan hanya karena listrik padam. Jemaat Tuhan, betapapun penerangan itu sangat penting bagi manusia, tetapi sesungguhnya mempunyai keterbatasan. Seperti yang saya katakan tentang listrik tadi, dia dibutuhkan oleh manusia, tetapi tetap punya keterbatasan. Terang lahiriah itu biasanya hanya menerangi bagian luar dari diri manusia, bahkan bisa saja menipu dan sangat manipulatif. Misalkan saja seperti rumah, kamar tidur, ruang dapur bisa menjadi mewah
terlihat dalam pandangan mata apabila diberi lampu yang warna-warni, diberi dekorasi, dan lain-lain. Bukankah lampu pertunjukan film misalnya, atau lighting panggung untuk drama atau teater sangat bisa merubah wajah atau memperindah penampilan, enak dilihat, dan indah ditonton. Hanya saja semua itu tentu saja tidak asli. Dan saya katakan sangat mungkin manipulatif. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menyaksikan perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat sekali. Terutama sekali teknologi komunikasi dan informasi. Kita semua sangat terkagum-kagum olehnya. Tetapi juga kita sangat tergantung kepada teknologi itu. Lihat saja, hampir tidak ada ranah dalam hidup kita yang terbebas dari teknologi. Mulai dari menanak nasi sampai mencari informasi. Termasuk pelayanan gereja pun sangat mungkin menggunakan teknologi. Apalagi dewasa ini, Bapak Ibu, ketika pandemi COVID-19 itu melanda dunia, gereja pun menggunakan teknologi untuk menghubungkan pelayanannya kepada warga jemaat. Namun ternyata cukup sering terbukti bahwa bagaimanapun hebatnya teknologi belum tentu baik bagi manusia. Bisa saja digunakan untuk berbohong atau sekedar untuk pencitraan saja. Teknologi juga berhubungan dengan uang. Karena dengan uang manusia bisa mengakses atau memiliki, termasuk juga menguasai teknologi itu. Tidak mengherankan bagaimana manusia mengejar atau mengusahakan uang. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mencari pekerjaan yang tidak ada batasnya. Akibatnya kita lalu tergantung pada teknologi dan uang. Dengan tidak sadar akhirnya kita menjadikan teknologi dan uang sebagai penerang dalam hidup kita. Dan itu bisa saja terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam teks kita pada hari ini. Dan ini penting teks kita hari ini karena kita akan masuk atau telah masuk berada di tahun 2021 ini. Di mana Yohanes mau menjelaskan siapakah Allah itu. Pada mulanya adalah logos, firman atau pengetahuan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ternyata Allah itu sangat dekat dengan manusia. Dalam teks kita, terutama sekali ayat yang pertama disebutkan. Pertama disebutkan kepada kita ayat yang ke-14. Bahwa Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Tinggal dan diam bersama manusia berarti Allah itu bersama manusia di dalam rumah kita. Bersama keluarga kita. Ada bersama di dapur kita di saat kita merencanakan apa yang kita masak. Ada bersama ketika kita menikmati makanan di meja makan. Allah juga ada di tempat tidur kita, menemani kita sedang beristirahat, tidur dan seterusnya. Jemaat Tuhan, apabila Allah yang telah menjadi manusia seperti yang saya gambarkan di atas, berarti tidak ada ruang dalam hidup kita
tanpa kehadiran dan kontrol Allah. Dan hal ini menjadi penting agar kita menyadari bahwa ketergantungan kita bukan pada hal-hal yang lahiriah. Misalnya uang, jabatan, barang mewah atau teknologi yang kita miliki. Tetapi ketergantungan kita hanya pada Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sangat tidak salah juga apabila pelayanan, misalnya pelayanan gereja menggunakan teknologi. Misalnya ibadah, live streaming, menggunakan Zoom, WA, dan lain-lain. Kita gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta juga menggunakannya. Dan pada tahun 2021 ini kita akan merencanakan lagi bagaimana kita ibadah menggunakan live streaming ataupun Zoom. Sementara puncak dari semuanya itu terletak pada konsekuensi, yaitu jangan sampai kita jatuh pada pencitraan diri dan membangun ruang tanpa Allah. Ini yang harus kita sadari dan penting kita hayati. Semua harus dalam upaya untuk pertumbuhan jemaat yang memperlihatkan bahwa Allah tinggal dan diam bersama manusia. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal diam di antara manusia, paling tidak memberikan dua pesan penting bagi kita. Pesan yang pertama, agar kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena Dialah Sang Immanuel, itu Allah beserta kita. Setelah kita melewati tahun 2020, ketakutan masih menghantui kita. Dan pandemi COVID-19 sangat dramatis. Kalau kita melihat data, dan tentu data ini akan berubah-ubah, di mana ada 71,69 juta terinfeksi di 210 negara. Membunuh 1,6 juta orang. Di samping memukul ekonomi, sosial, budaya, transportasi sangat terganggu, pendidikan, dan lain-lain. Dan menjelang pergantian tahun kemarin, ada secercah harapan di mana vaksin ditemukan. Tetapi muncul pula ketakutan baru karena vaksin pun tidak lepas dari alat kekuatan ekonomi, alat diplomasi, dan spekulasi lainnya yang bisa menghantui dan masih mengganggu kita di tengah harapan vaksin yang telah ada itu. Namun yang lebih penting adalah kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Sebab hidup dalam ketakutan adalah hidup di mana ruang kehidupan kita adalah ruang tanpa Allah. Itu pesan yang pertama yang perlu kita hayati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di samping yang pertama agar menjadi jaminan supaya kita menjalani hidup tidak dalam ketakutan, Allah menjadi manusia dan diam di antara kita, dimaksudkan agar kehidupan yang kita bangun adalah hidup yang berkualitas. Sederhananya yang saya maksudkan adalah begini. Rumah kita jangan sampai terhina. Misalnya kita mau membangun rumah tahun 2021 ini. Janganlah sampai terhina karena dibangun dari hasil yang tidak jujur misalnya. Bukankah di dalam rumah kita Allah ada diam di sana? Meja makan kita janganlah sampai terhina karena makanan yang dihidangkan dari hasil perbantahan. Bukankah Allah ada di meja makan kita?
kamar tamu kita juga haruslah juga dibangun dalam ruang yang ada Allah di dalamnya. Itulah kualitas baru yang mau diperlihatkan dengan kehadiran Allah yang tinggal diam di tengah-tengah kita. Dan itulah konsekuensinya ketika Allah diam di tengah-tengah kita. Cuma Tuhan, kita harus ingat bahwa tidak ada ruang dalam hidup kita tanpa kontrol Allah. Karena Dia telah berkenan menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita. Hanya dengan demikian kepercayaan kita dipertaruhkan. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru 2021. Jangan takut. Hiduplah berkualitas. Karena Allah ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 378 yang diperbuat Allahku, bait 1 dan 6. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi. Bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan biarlah boleh kami hayati, di mana kami saat ini berada di awal tahun 2021 ini. Pesan yang sangat kuat bagi kami untuk kami hayati dari firman ini. Yang pertama, agar kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kami hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh menunaikan tugas dan pelayanan kami sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga terang kemuliaan-Mu boleh dirasakan dunia dan semua orang. Tentu dalam keterbatasan kami masing-masing. Dan pesan yang kedua, karena Allah itu tinggal diam dalam kehidupan kami,
Berarti kehidupan yang kami bangunlah kehidupan yang berkualitas, yang memancarkan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Menjauhkan kejahatan dan selalu melakukan yang baik, benar, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, ada banyak pengalaman di tahun 2020. Dan kami kiranya dimampukan untuk mengolah semua pengalaman itu dengan baik. Dan kami percaya bahwa semua pengalaman itu adalah pengalaman bersama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memasuki tahun 2021 ini juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bergereja di GKI Jakarta ini ya Tuhan. Tentu juga bersama dengan jemaat-jemaat GKI dimanapun berada. Biarlah gerejamu semakin bertumbuh dan menjadi alat kesaksian Tuhan yang hidup. Melewati para pendeta, penetua, diakon. Melewati jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka dan kami semua. Kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka masing-masing. Biarlah semua pekerjaan yang baik itu ya Tuhan ditekuni dengan sungguh-sungguh. Siapapun atau apapun pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Karena lewat pekerjaan itu kami boleh mengaktualkan diri kami untuk semakin berarti, berdampak, berguna. Tetapi lewat pekerjaan itu juga ya Tuhan berkat-Mu dinyatakan dan kami bersyukur. Baik jemaat-Mu yang bekerja di pemerintahan, ada yang menjadi pejabat negara, anggota DPR RI, baik di tingkat pusat ataupun DPR di tingkat provinsi dan daerah, anggota DPD RI, pengusaha, petani, nelayan, dan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni ya Tuhan, semuanya disyukuri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pelayanan kami di tahun 2021 ini, pelayanan gereja-Mu. Ada banyak hal yang kami rencanakan bersama. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh direncanakan dengan baik dan juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan kebersamaan. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menolong, memulihkan, menyembuhkan lewat obat-obatan, tangan medis, dan perawatan kasih keluarga. Dan kami percaya bahwa dalam keadaan sakit pun sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu tetap mereka dan kami rasakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sepuh kami atau orang tua kami. Kami bersyukur karena mereka masih bersama-sama dengan kami. Mereka semua adalah panutan dan teladan bagi kami. Baik dalam menjalani hidup, dalam membangun kehidupan keluarga. Atau juga dalam kehidupan beriman dan bergereja. Mereka adalah panutan dan teladan bagi kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang muda kami di gereja ini. Terima kasih karena mereka melibatkan diri dalam pelayanan. Walaupun di tengah kesibukan pekerjaan mereka. Biarlah mereka juga boleh mengenal gereja ini sejak mereka muda. Mereka juga membantu pelayanan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan yang mereka tekuni. Berkati masa depan mereka ya Tuhan. Biar juga mereka mendapatkan jodoh yang sepadan. Yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka.
anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam usia-usia pertumbuhan. Entah mereka yang ada bersama dengan kami ataupun tinggal tidak bersama dengan kami di asrama di mana mereka menuntut pendidikan. Kami serahkan mereka ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, berkati mereka. Roh hikmat, akal budi Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar. Tuhan, ini doa kami. Engkau kiranya mengampuni segala dosa dan salah kami. Dan kami hanya mempertaruhkan kepercayaan kami dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saat bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Adapun nats pengantar persembahan kita terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam berkelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lemah.
marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, bait 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, kembalilah kepada kehidupan keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat tahun baru 2021. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.